Akuntansi sektor publik pada perguruan tinggi. Disusun dan disampaikan oleh kelompok 1, Heri Susanto, Deliana, Sri Sukarningsih, Murniati. Latar belakang masalah. Pendidikan di Indonesia diprediksi akan terus meningkat di tengah era digitalisasi saat ini. Pendidikan utamanya di perguruan tinggi terus berbenah menyesuaikan semua kurikulum dan program untuk anak-anak milenial saat ini. Dapat dilihat dari perkembangan perguruan tinggi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir tumbuh secara signifikan. Dilihat dari banyaknya perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia, maka universitas memiliki peran penting dalam penggerak ekonomi nasional. Untuk melihat kontribusi peran tersebut, maka diperlukan laporan atas pendanaan dan penerimaan pendapatan pada setiap perguruan tinggi, sehingga ditetapkanlah hal tersebut ke dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individu, yang biasanya dikelola organisasi-organisasi sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi dan yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor diantaranya adalah organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lain-lain. Fungsi utama perguruan tinggi adalah di bidang pendidikan. Fungsi pendidikan tersebut mencakup bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi tersebut. Kegiatan pendukung meliputi pelayanan kepada mahasiswa sampai pengoperasian dan pemeliharaan gedung. Sumber pendanaan dan pendapatan. Perguruan tinggi umumnya mendapatkan dana dari 4 sumber utama, yaitu 1. Bantuan badan legislatif, 2. Uang sekolah dan pengajaran, 3. Hibah atau bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, 4. Bantuan perorangan. Biaya-biaya dan pembelian aset. Biaya-biaya, klasifikasi fungsional termasuk berikut ini. Biaya untuk program instruksi, research, public service, academic support, student service, institutional support, operation and maintenance of plan, student aid. 2. Pembelian peralatan dan gedung. Tujuan dari perguruan tinggi negeri atau PTN adalah penyelenggaraan manajemen yang ditujukan kreativitas, kemurnian, dan produktivitas dari sivitas akademik dapat menghasilkan kinerja yang tinggi sesuai dengan Pasal 38 PP Nomor 152 Tahun 2000. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kewenangan yang lebih besar, diupayakan pendanaan yang lebih besar, dan universitas juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dalam hal penyelenggaraan kinerja dan hasil perguruan tinggi. Laporan keuangan perguruan tinggi negeri atau PTN harus memenuhi 1. Persyaratan laporan keuangan, 2. Akuntabilitas. Laporan keuangan perguruan tinggi negeri atau PTN. Ada 3 laporan keuangan yang harus dibuat oleh perguruan tinggi negeri. Yang pertama, Statement of Current Funds Revenue, Expenditures and Other Change. 2. Statement of Change in Funds Balance. 3. Balance Sheet Combine. Hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi dana untuk perguruan tinggi negeri
atau PTN, yakni 1. Pendapatan dan belanja, remisi uang kuliah dan piutang tak tertagih, pengembalian uang kuliah, sesi perkuliahan yang berlangsung pada 2 periode. 2. Transfer dan penyisihan dana. 3. Investasi. 4. Pemasukan. 5. Depresiasi. Akuntansi sektor publik secara internasional. Pengembangan pendidikan tinggi Rusia dari waktu ke waktu dianggap mirip dengan pola yang bersangkutan dalam administrasi publik Rusia secara keseluruhan. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi negara Rusia diberikan hak untuk mendirikan organisasi internal mereka sendiri. 1. Untuk mencari penghasilan dari sumber-sumber non-pemerintah dan terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dan sejenis. Untuk menentukan tingkat pembayaran gaji staf akademik dalam batas sumber keuangan yang tersedia. Untuk mendefinisikan penggunaan pendapatan mereka. Untuk mendirikan badan hukum lain dan masuk ke dalam hubungan kontrak dengan entitas lain. Dan untuk mengatur proses pendidikan serta penelitian pada kebijaksanaan mereka sendiri. Kesimpulan, akuntansi sektor publik pada perguruan tinggi negeri atau PTN memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor publik lainnya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya perguruan tinggi negeri merupakan entitas nirlaba. Tetapi dalam menjalankan kegiatan aktivitas pendidikan dan penelitian membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dibutuhkan pula pendapat yang sepadan. Perguruan tinggi dan universitas tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari dana bantuan seperti hibah atau dana dari pemerintah, sehingga untuk memisahkan pendapatan dan biaya tersebut dibutuhkan sistem pencatatan dalam laporan keuangan yang terdapat pada akuntansi sektor publik. Demikian presentasi akuntansi sektor publik pada perguruan tinggi yang disampaikan oleh kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.